Pernahkah Anda merasa benar-benar habis energi hanya karena melihat si kecil tidak bisa diam? Saat rumah sudah rapi, dalam 5 menit berubah jadi medan perang. Saat Anda ingin duduk tenang, si kecil justru sedang asyik memanjat lemari. Di titik itu, seringkali muncul suara kecil di kepala kita. Apa anakku memang seaktif ini, atau ada sesuatu yang salah di dalam sarafnya? Jangan merasa bersalah jika pertanyaan itu muncul. Itu bukan tanda Anda tidak sayang, tapi tanda Anda sedang peduli. Namun, ada satu bahaya besar yang sering kita lakukan tanpa sadar, memberikan label. Kita terlalu mudah menyebut anak hiperaktif hanya karena mereka lincah. Atau sebaliknya, kita menganggap wajar perilaku yang sebenarnya butuh bantuan medis. Pernahkah Anda merasa benar-benar habis energi hanya karena melihat si kecil tidak bisa diam? Saat rumah sudah rapi, dalam 5 menit berubah jadi medan perang. Saat Anda ingin duduk tenang, si kecil justru sedang asyik memanjat lemari. Di titik itu, seringkali muncul suara kecil di kepala kita. Apa anakku memang seaktif ini, atau ada sesuatu yang salah di dalam sarafnya? Jangan merasa bersalah jika pertanyaan itu muncul. Itu bukan tanda Anda tidak sayang, tapi tanda Anda sedang peduli. Namun, ada satu bahaya besar yang sering kita lakukan tanpa sadar, memberikan label. Kita terlalu mudah menyebut anak hiperaktif hanya karena mereka lincah. Atau sebaliknya, kita menganggap wajar perilaku yang sebenarnya butuh bantuan medis. Ingat, aktif adalah anugerah energi, tapi hiperaktif adalah tantangan neurologi. Garis bedanya sangat tipis, setipis kertas, namun dampaknya bagi masa depan anak sangatlah besar. Jika kita salah baca tandanya, kita bisa salah cara mendidiknya. Hari ini, saya tidak akan memberikan teori yang membosankan. Saya akan berikan panduan nyata, praktis, dan struktural untuk membedah mana yang hanya semangat tinggi dan mana yang sinyal ADHD. Sebelum kita masuk ke materinya, mari bangun komunitas orang tua yang melek literasi kesehatan mental. Bantu klik like, comment, subscribe, dan share sekarang ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Karena satu informasi yang tepat di tangan orang tua yang tepat bisa menyelamatkan masa depan seorang anak. Mari kita mulai. Ayah bunda, mari kita luruskan satu hal yang paling mendasar. Aktif dan hiperaktif itu tidak berada di ruangan yang sama. Seringkali kita menyamaratakan keduanya hanya karena melihat anak yang banyak bergerak, padahal mesin penggeraknya sangat jauh berbeda. Kita mulai dari anak aktif. Bayangkan anak yang aktif adalah anak dengan tangki bensin yang penuh dan rasa ingin tahu yang meledak-ledak. Secara medis, otak mereka bekerja dengan sangat normal. Tidak ada gangguan pada sistem sarafnya. Mereka bergerak karena mereka ingin mengeksplorasi dunia. Mereka lari karena mereka bahagia. Mereka manjat karena mereka penasaran. Bagi mereka, dunia adalah taman bermain tanpa batas. Anak aktif punya rem yang berfungsi dengan baik. Mereka tahu kapan harus berhenti jika stimulasi yang mereka dapatkan sudah cukup. Ini adalah anugerah bunda. Ini adalah tanda vitalitas dan kecerdasan kinestetik yang sedang berkembang. Namun mari kita bergeser ke sisi satunya, anak hiperaktif. Di sini kondisinya berbeda. Hiperaktif bukan sekadar anak yang terlalu bersemangat. Secara ilmiah, ini berkaitan dengan disfungsi neurologi yang paling sering kita kenal dengan istilah ADHD. Bayangkan sebuah mobil yang pedal gasnya terinjak penduh, tapi kabel remnya terputus. Itulah yang dirasakan anak hiperaktif. Ada ketidakseimbangan kimiawi di otak mereka, khususnya pada area yang mengatur kontrol diri dan konsentrasi. Mereka bergerak bukan karena selalu ingin bereksplorasi, tapi karena sistem saraf mereka memaksa mereka untuk terus bergerak. Mereka tidak punya pilihan untuk diam. Bagi anak hiperaktif, instruksi duduk tenang itu bukan sekadar sulit dipatuhi, tapi hampir mustahil dilakukan tanpa bantuan yang tepat. Inilah poin yang menggugah. Anak aktif bergerak karena keinginan, sedangkan anak hiperaktif bergerak karena dorongan saraf yang tidak bisa mereka kendalikan sendiri.
Jadi saat Bunda melihat si kecil tidak bisa diam, tarik nafas dalam-dalam. Jangan dulu marah, jangan dulu menghakimi. Pertanyakan ini di dalam hati. Apakah anakku sedang menikmati energinya, atau dia sedang terjebak dalam tubuh yang tidak bisa dia perintahkan untuk berhenti? Memahami perbedaan mendasar ini adalah langkah pertama kita untuk berhenti menjadi hakim bagi anak dan mulai menjadi pelabuhan yang mereka butuhkan. Karena jika kita salah memahami akarnya, kita akan selamanya salah dalam memberikan penanganan. Ayah Bunda, untuk membedakan aktif dan hiperaktif, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu kejadian. Kita butuh lensa observasi yang lebih tajam. Mari kita bedah 5 aspek utama yang menjadi pemisahnya. Pertama, fokus dan perhatian. Anak aktif mungkin mudah teralihkan oleh suara burung atau mainan baru, tapi mereka punya kemampuan untuk kembali fokus jika hal itu menarik bagi mereka. Mereka bisa menyelesaikan Lego atau mewarnai sampai tuntas. Sebaliknya, anak hiperaktif seolah tidak punya kendali atas fokusnya. Mereka gelisah bukan karena bosan, tapi karena otaknya sulit menyaring stimulus. Diminta duduk tenang bagi mereka rasanya seperti disiksa secara fisik. Kedua, cara berbicara. Perhatikan ritmenya. Anak aktif bicara dengan tempo normal, manusiawi. Namun, anak hiperaktif seringkali bicara seperti kereta api tanpa rem. Cepat, nada tinggi, dan terus-menerus. Mereka sering menyela pembicaraan orang lain bukan karena tidak sopan, tapi karena dorongan impulsif di otaknya mendahului kemampuan mereka untuk menunggu giliran. Ketiga, hubungan sosial. Ini yang paling sering menyentuh hati. Anak aktif biasanya mampu bernegosiasi, mau mengalah, dan mengerti konsep bergantian. Tapi bagi anak hiperaktif, konsep menunggu adalah penderitaan. Mereka sering dianggap pengganggu di kelompoknya, karena mereka tidak sabaran dan tidak bisa membaca situasi sosial. Di sini, mereka seringkali merasa kesepian karena dicap nakal oleh teman-temannya. Keempat, suasana hati atau mood. Anak aktif itu stabil. Mereka menangis kalau jatuh atau kecewa dan itu wajar. Anak hiperaktif jauh lebih rapuh. Mereka sangat sensitif, mudah frustasi, dan sering merengek tanpa alasan yang jelas. Seringkali mereka menangis tanpa air mata, sebuah tangisan kelelahan saras karena mereka sendiri tidak tahu cara menenangkan badai di dalam kepalanya. Kelima, rasa lelah. Ini adalah perbedaan yang paling nyata. Anak aktif punya batas. Saat energinya habis, mereka akan tumbang dan tidur lelap. Tapi anak hiperaktif seolah tidak kenal kata lelah. Makin capek, mereka justru bisa makin liar dan sulit diatur. Waktu tidur mereka seringkali sangat sedikit, dan bahkan saat tidur pun tubuh mereka terkadang masih bergerak gelisah. Ayah Bunda, perhatikan baik-baik. Jika anak menunjukkan 5 tanda ini secara konsisten, berhentilah membentak mereka untuk tenang, karena mungkin saja mereka sedang berjuang melawan tubuh mereka sendiri. Mereka tidak butuh amarah kita, mereka butuh kita memahami bahwa perjuangan mereka untuk diam jauh lebih berat daripada perjuangan kita untuk bersabar. Ayah Bunda, setelah memahami perbedaannya, sekarang mari kita bicara jujur tentang apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Ada titik di mana kita tidak bisa lagi sekedar bilang, namanya juga anak laki-laki, atau nanti juga kalem sendiri. Ada tanda-tanda spesifik yang bukan lagi tanda semangat, melainkan sinyal bahaya bahwa sistem saraf si kecil butuh bantuan profesional. Perhatikan, apakah si kecil menunjukkan perilaku ini secara konsisten? Pertama, intensitas gerak yang tidak kenal tempat. Apakah mereka tetap berlari dan berteriak-teriak di dalam ruangan yang seharusnya tenang, seperti rumah ibadah atau rumah sakit, tanpa bisa diredam sama sekali? Kedua, ketidakmampuan mengikuti struktur. Di sekolah, saat anak-anak lain bisa duduk meski hanya 15 menit, apakah anak Bunda justru terus berjalan-jalan di tengah kelas saat guru menjelaskan? Ini bukan soal nakal, tapi soal ketidakmampuan otak menghentikan gerakan tubuh. Ketiga, kecepatan yang membahayakan. Pernahkah Bunda melihat si kecil bergerak begitu cepat seolah digerakkan oleh mesin, hingga mereka sering menabrak barang, menjatuhkan benda, atau menabrak orang lain tanpa rasa takut? Mereka seolah kehilangan sensor bahaya.
Keempat, cara bermain yang merusak. Bukan karena niat jahat, tapi karena kontrol motorik yang lemah, mereka sering bermain terlalu kasar hingga melukai diri sendiri atau teman sepermainan. Dan yang kelima, gangguan komunikasi yang konstan. Mereka bukan hanya cerewet, tapi bicara terus-menerus tanpa jeda, sering mengganggu aktivitas orang lain, dan tidak bisa menunggu giliran bicara meski sudah diingatkan berkali-kali. Ayah bunda, jika checklist ini terasa sangat familiar, saya ingin Anda menarik nafas dalam-dalam. Melihat tanda-tanda ini bukan berarti dunia berakhir. Melihat tanda-tanda ini adalah langkah awal menuju solusi. Jangan biarkan anak bunda terus-menerus dicap anak nakal, anak pengganggu, atau anak tidak sopan oleh lingkungan hanya karena kita terlambat menyadari bahwa mereka sedang berjuang melawan badai neurologis di dalam dirinya. Tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan kesadaran kita. Karena anak-anak ini tidak sedang mencoba membuat hari kita sulit, mereka sendiri sedang mengalami hari yang sangat sulit di dalam tubuh yang tidak bisa mereka kendalikan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus menjadi orang yang menyalahkan mereka, atau kita akan menjadi orang pertama yang menggandeng tangan mereka untuk mencari bantuan? Ayah bunda, kita telah sampai pada titik paling krusial. Setelah membedah teori dan checklist tadi, apa yang harus kita lakukan? Pesan saya satu, berhentilah menjadi hakim, mulailah menjadi pengamat. Jangan terburu-buru melabeli anak sendiri dengan kata hiperaktif hanya karena Anda sedang lelah. Dan jangan pula menutup mata dengan kata wajar saat intuisi Anda mengatakan ada yang tidak beres. Melabeli tanpa diagnosa ahli adalah ketidakadilan bagi masa depan anak. Sebaliknya, membiarkan gangguan tanpa penanganan adalah pembiaran yang menyakitkan bagi tumbuh kembang mereka. Jika bunda melihat tanda-tanda yang konsisten selama lebih dari 6 bulan, inilah saatnya untuk berani. Berani melangkah ke psikolog atau dokter tumbuh kembang, bukan karena anak Anda sakit, tapi karena mereka butuh strategi khusus untuk menaklukkan dunia dengan cara mereka sendiri. Ayah, bunda yang luar biasa. Saya tahu, membesarkan anak dengan energi luar biasa itu menguras air mata. Ada kalanya bunda merasa gagal, merasa malu saat di sekolah, atau merasa sendirian. Tapi percayalah, Anda dipilih menjadi orang tua mereka karena Anda dianggap mampu. Anak-anak ini tidak butuh amarah yang meledak. Mereka butuh pelukan yang stabil saat dunia di kepala mereka terasa berisik. Mari kita berjanji satu hal hari ini. Kita akan berhenti membandingkan anak kita dengan anak tetangga yang bisa duduk diam. Kita akan mulai merayakan kemajuan kecil mereka. Karena pada akhirnya, setiap anak adalah titipan Tuhan yang datang dengan manual book yang berbeda. Saya berdoa, semoga setiap keringat dan air mata ayah bunda dalam mendidik si kecil menjadi saksi kebaikan di masa depan. Semoga Allah melembutkan hati kita, menguatkan kesabaran kita, dan memberikan cahaya bagi setiap langkah si kecil. Teruslah belajar, teruslah mencinta, karena bagi si kecil, Anda adalah seluruh dunianya. Jika video ini memberikan titik terang bagi kegelisahan Anda, bagikanlah kepada orang tua lain. Mari kita selamatkan satu persatu masa depan anak-anak kita melalui literasi yang tepat. Saya tunggu cerita bunda di kolom komentar. Sampai jumpa di perjalanan parenting berikutnya. Happy parenting dan salam sayang untuk si kecil.